Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, disyukur hari ini hari yang mulia, hari Jumat. Masih bisa lanjut lagi kuliah. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, umur panjang. Bisa selesai kuliahnya dengan baik. Amin. Salawat dan salam juga semoga Allah berikan kepada junjungan alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang bulan ini, bulan Rabiul Awal, itu bulan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang diperingati di seluruh banyak negeri, seluruh masjid-masjid di tempat pengajian, di daerah-daerah sampai kota, di kantor-kantor pemerintahan, Kemenak, dan sebagainya. Di kesempatan ini juga kita akan membahas, ya, di samping mata kuliah kita, geometrik, juga pengembangan karakter, ya. Dan materi pengembangan karakter, ya, saya akan tutup dengan pembahasan Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mau masuk tapi hilang lagi. 2 orang hilang masuk, hilang. Jadi saya akan share materinya. Pada kesempatan ini kita isi materi kelima. Bukan kelima, dianggap ini pekan kelima. Berikutnya pekan ke-6. Nah, ini ambil program kelima. Di sini geometrik jalan, kelas A, ada tugas di sini. Ini tugas yang jawabannya sudah ada di apa namanya, di materi. Ya, Pak. Tapi ini full. Kenapa ini? Tugasnya tidak bisa dibuka. Hanya bisa dibuka oleh pemilik formulir. Jadi ada file tugas ini nanti bisa ada jawabannya nanti di materi. Dan juga tugas yang satunya lagi, tugas acara dialog, nanti ada kegiatan dialog maulid hari Minggu, hari Ahad. Yang bagi yang Muslim bisa di look, ya bisa hadir. Nanti di absen, dan tugasnya buat resume kegiatan. Disampaikan ke materi, buat resume, dan kirim di sini. Saya diklik, akan muncul tugas. Perbaiki setelah nanti dilihat lagi tugasnya. Kalau ada masalah bisa diedit nanti. Nah, sekarang kita masuk pada jawaban yang dari tugasnya. Ada soalnya di tugas ini. Ya, ini sini materinya pada kesempatan ini tentang bagian-bagian jalan, ya. Tentang jalan ini. Ini ada gambar bagaimana tipikal ruang jalan, ruas jalan. Kalau jalan yang kita lewat itu tentunya di sini kendaraannya kita. Terbagi 2, kiri dan kanan. Ruas jalan. Ini lebarnya 1,5 meter. Jadi 3 meter jalannya. Ini ada penjelasannya. Ada ini ada jalur lalu lintas. Ini jalur lalu lintas. Kemudian ada B, ini satunya A, ya, yaitu bahu jalan. Ini bahu jalan. Kemudian C, saluran tepi, ini drainase. Kemudian ada D lagi ini ambang pengaman. Ada. Kalau jalan sesi standar begini, ada ambang pengamannya. Ini A, B, C, D, kiri kanan. Ada penjelasannya. Ada lagi gambar yang ruang ini segi 4 adalah jalur, di mana ini merupakan ruang manfaat jalan, rumaja, disingkat rumaja. Artinya ruang manfaat jalan. Jadi ini ruang manfaat jalan. Dari A, B, C, D, ya. Jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran tepi, dan ruang pengawasan ini rumaja, disingkat. Ruang manfaat jalan. Kemudian ada juga ruang milik jalan, rumija. Jadi di kotak setelahnya disebut rumija, ruang milik jalan. Ruang milik jalan. Kemudian setelahnya lagi ada lagi kotak ini kiri kanan disebut ruwasja.
Apa itu ruasja? Nah, di sini ada penjelasannya. Ruang pengawasan jalan. Jadi bisa mengawasi jalan ini. Ada pagar rumah, halaman rumah ini. Ruasja rumah. Dan berikutnya bangunan. Sudah. Ada rumah aja, ruang manfaat jalan, ada ruang milik jalan, ruasja, ruang penguasa jalan, ada bangunan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat remaja, ruasja. Ya. Ada badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, remaja. Nah, di sini peruntukannya sudah ada penjelasannya. Kemudian perkerasan jalan, jalur pemisah jalan, nah ini lihat trotoarnya. Kalian timbunan, gorong-gorong, untuk saluran tepi, penampungan penampungan air ini agar berjalan bebas air. Nah, ada enak ya, dan ada pengaman konstruksi. Ini ukurannya sudah ada standarnya, tinggal dibaca. Itu juga rumija, nah, ini sudah ada ruang milik jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas, sudah digunakan ruang milik jalan. Ini lebarnya sudah ada standar untuk jalan bebas hambatan 30, dan raya 25, jalan sedang 15, jalan kecil 10. Itu juga ruasja, ruang pengawasan jalan. Nah, sudah ada juga ini ruang tertentu di luar rumija. Nah, ada tabel di sini, arteri, kolektor, lokal, lingkungan, semua ada. Primer, sekunder, jembatan, nah, sudah ada. 15, 10, 75 ini datanya tuh. Kalau arteri, primer 15, kolektor, primer 10, lokal, primer 7, lingkungan primer 5. Kalau sekunder lain lagi. Sudah ada datanya. Nah, ini kembali digambar lagi damaja, damija, dawasja. Lagi damaja, damija, dawasja. Di lingkungan jalan antar kota. Ini agak kabur-kabur ya. Sudah ada di atas tadi. Ini dia. Kembali lagi. Remaja, rumija, ruasja. Damaja, damija, dawasja. Ini dia pakai remaja, rumija, ruasja. Dada, ada ru. Beda tadi ini dibahas. Sekarang masuk penampang melintangnya. Jalan sedang dan jalan kecil. Nah, jalur lalu lintas, penampangnya ini sudah dijelaskan ini. Mungkin agak kabur ya. Nah, ini komposisi penampang melintang. Ada jalur lalu lintasnya, nah, sudah jelas ya. Ada gambar, ada tulisannya. Ada median jalan dan tepian, ada median. Itu median tuh jalan tengah itu. Ya, median di tengah tuh jalan tengah. Ada garis di tengah sini. Median jalan kalau ada. Biasanya dipasang garis putih atau putus atau kuning putus-putus ya, orange, terus ataupun itu median. Ada juga yang tidak ada mediannya. Bahu jalan ini sudah ada tertulis bahu jalan. Jalur pejalan kaki, ada jalur pejalan kaki juga. Biasanya ada bahu jalan ini kan orang bisa jalan kaki. Lajur pejalan kaki. Ada selokan, nah ini selokan, drainasi, dan ada lereng. Ini kalau dekat gunung kan dia pasti di lereng ya. Sisa masuk. Nah ini jalan sedang dan jalan kecil. Ini jalan trotoar, ada jalur lalu lintas, bahu jalan ini tempat berjalan, ada trotoar. Nah, trotoar tempat berjalan ya. Ada bahu jalan, samping jalan lalu lintas, bahu jalan, nah, itu setelah itu ada trotoar tempat berjalan. Belokan. Nah ini juga ada satu jenis ya, jenis jalan. Penampang melintang jalan dilengkapi trotoar, ada trotoar. Bahkan ada selokan gambarnya ini, selokan bulat. Di bawah trotoarnya ada selokan menggunakan pipa. Ini lagi tipe jalan bermedian. Nah, ada jalan tengahnya, ini median. Jalur tepian, jalur tepian. Ini median namanya. Median jalan. Ada bisa juga markah jalan. Markah jalan pembatas. Ini 1, 2, 3 ada pembatas lajur-lajur, yaitu markah. Nah, kalau di tengah median jalan. Ini jalur dan lajur lalu lintas. Apa itu jalur lalu lintas? Bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan secara fisik. Nah, berupa perkerasan jalan. Itu jalur lalu lintas. Ada mediannya, ada bahu, ada trotoar,
ada follow jalan dan separator. Cara lalu lintas dapat terdiri dari beberapa lajur. Ya. Jalurnya terdiri dari beberapa lajur bisa. Jalur beberapa lajur terdiri. Jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa tipe lagi. Nah, jalur lalu lintas ada beberapa tipe. Ada dua-dua, satu jalur, dua lajur. Satu jalur, dua lajur itu dua-dua. Ada satu jalur, dua lajur, satu arah. Jadi yang dilihat dua-dua, ya ini biasanya orang bingung sini baca. 2/2 TB. Nah, lihat, oh, yang di lapangan ini satu jalur, dua lajur. Kenapa tidak 1-2? Harusnya 1-2. Nah, karena dia baca 2-2. Nah, ternyata yang satu jalur itu termasuk 2/2 TB. Karena dilihat itu lajur dan arah. Kita lihat lajur dan arah. Walaupun satu jalur, tapi terbagi dua dia, jadi dua lajur tuh, dua arah. Nah, itu yang dilihat. Lajur, dua lajur dan dua arah ya. Bukan jalurnya yang dilihat. Kalau dilihat ini satu jalur, dua lajur biasanya. Jalur dan lajur. Padahal arah yang dilihat ya. Lajur dan arah. Sehingga ya ada 21 TB, ini maksudnya 21 TB. Itu dua lajurnya, arahnya satu. Kalau dua lajur, arahnya satu, 2/1. Jadi bukan dilihat dari jalurnya ini. Satu jalur, dua lajur. 1/2 berarti. Bukan di sini, tapi 2/1. Dua lajur, satu arah. 4/2B, nah ini. 4 lajurnya, dua arah. Dua arah, tapi ya, satu arah ada dua tuh. Satu arah lagi ada dua, jadi 4 lajur. 4 lajur, dua arah. 4/2. Nah, dua jalur, dan lajur, dua arah. Ini ada rumusnya. Kalau TB itu artinya tidak terbagi. Kalau B itu terbagi. B berarti dia terbagi-bagi. Ada beberapa lajur. Kalau ini tidak terbagi. Jadi itu penjelasan tentang jalan. Ya, jenis jalan ini. Lebar jalur ini ditentukan jumlah dan lebar jalur peruntukannya. Ini bisa lihat tipikal jalur jalan. Ini jalan 2/2. Ya. Apa TB? TB itu tidak terbagi. Ya, tidak terbagi. 2/2 TB. Jadi ini maksudnya dua lajur, dua arah. Jadi satu lajur jalur. Satu jalur. Ini jalan satu jalur. Terdiri dari dua lajur. 1, 2. Dan arahnya 2. Sana. Ini 2/1 TB ya. Jadi dua lajur, satu arah. Lihat lajurnya ini. 1, 2. Tapi arahnya sama. Satu arah. Jadi jalan satu jalur. Ini satu jalur juga. Tapi ini dua lajur, satu arah. Jadi 2/1. Nah, ini 4/2 TB. Nah, juga TB tidak terbagi ya. 4/2. Nah, bisa dilihat sini. Ini median. Ini 1, 2, 3, 4. 4 lajur, 2 arah. 1, 2. Nah, 4/2 TB. Ya, diharapkan bisa ya. Bisa mengenalnya bagaimana. Nah, jalur lajur ini 4/2 TB atau 2/1 TB. 2/2 TB bisa digambar ya. Harapkan bisa gambar bagaimana jalur jalan. Jalurnya satu, tapi terdiri dua lajur, dua arah, 2/2 TB. Jalurnya satu, tapi terdiri dua lajur, satu arah, 2/1 TB. Jalur jalan, ini jalur jalan ya. Jalur jalan, tetapi lajurnya 4, arahnya 2. 4/2. Oke. Penentuan lebar jalur dan bahu. Sudah bisa dilihat langsung di tabel. Ada jalan arteri, kolektor, lokal. Nah, ini ideal minimum. Ada yang ideal diharapkan, ada syaratan minimum. Ada catatannya sudah ada. Lebar jalurnya sudah ada. Tuh. Kendaraan SMP per hari di atas 3.000, di bawah 3.000. Ini sudah ada. Ini sudah ada tabelnya ya. Saya lanjut berikutnya lagi ketentuan desain geometrik jalan. Nah, ini sudah ada tabelnya jadi untuk merencanakan kelas jalan misalnya jalan bebas hambatan, sudah ada. Datanya ini jalan raya biasa, jalan sedang, jalan raya itu highways, jalan sedang itu roads, jalan kecil street, sudah ada. Standarnya minimalnya. Lebar mejanya sekian, kecepatannya berapa,
lebar lajur minimum, lebar median minimum, ada lebar bahu jalan, super elevasi, dan landainya berapa persen landai, sudah ada. Nah, ini lajur lagi, tadi jalur, ini lajur. Yaitu bagian jalur lalu lintas yang memanjang dibatasi oleh marka lajur jalan. Memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai rencana. Jadi bagian jalur, jadi lajur bagian dari jalur. Jalur itu satu, kemudian terdiri dari beberapa lajur. Ya, ya. Ini bisa kita lihat lebar lajur jalan yang ideal sudah ada sini. Berapa lebar lajurnya ke jalan arteri kolektor lokal. Kelas 1, 2, 3, A, B, C sudah ada. Berapa lebar jalur dalam tabel ini. Ini gambar lagi bahu jalan. Ya. Ini jalur lalu lintasnya. Kemudian sampingnya ada bahu jalan. Standarnya ini 3-5%. Kalau jalan 2-3% kemiringan. Landainya, nah, landai itu kemiringannya. Kalau bahu jalan 3-5% landai. Ini lebar minimum median. Sudah ada juga. Lebar minimum median, median ada ditinggikan 2, ada juga direndahkan 7. Nah, ini median direndahkan, ini median ditinggikan. Nah, agak tinggi mediannya. Jadi demikian materi kita. Sedikit ya, walaupun sedikit ya bermanfaat tentang tipikal ruang jalan ya. Nah, kemudian saya tutup dengan materi pengembangan karakter. Ada materi pengembangan karakter di sini, mana kita akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, yang paling mulia, Nabi terakhir ya, Nabi akhir zaman ini. Beliau penyempurna para nabi, di mana di bulan ini Rabiul Awal diperingati di mana-mana. Insya Allah hari Ahad akan diperingati, hari Minggu di SKB. Ya, diharapkan yang di LUK, siswa bisa hadir. Di absen dan dibuat tugas, membuat resume materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan oleh pemateri. Peringatan Nabi SAW. Dialog, diskusi ya, dialog maulid. Nah, ini kisah Nabi SAW pada saat itu keadaan manusia dalam keadaan jahiliyah. Artinya jahil ini bodoh. Misalnya bodoh. Jahiliyah. Di mana-mana bodoh. Allah Ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kaum jahiliyah ini. Dan pada saat beliau lahir itu ada tanda-tanda besar. Ternyata pada saat beliau lahir itu beranda Kisra jatuh di kerajaan Persia. Mereka bertanya-tanya, ada apa ini? Ternyata ada Nabi yang mulia lahir. Itu juga kaum Majusi menyembah api, menyala terus apinya, tiba-tiba hari itu padam. Hari itu padam. Tuhan yang mereka sembah padam, kaum Majusi, yaitu api. Ternyata pada hari itu, pagi hari tanggal 9 Rabiul Awal, Senin, Aminah, lahirlah Nabi SAW. Kemudian Aminah berkata, segera panggil Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya. Kalau Abu Talib pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Kakek bayi ini. Sampaikan padanya cucunya telah lahir. Kemudian kakeknya datang dan melihat Nabi SAW, beliau sangat gembira. Kemudian Abdul Muthalib berkata pada kaumnya, "Ku beri nama cucuku ini Muhammad." Kaumnya bertanya, "Apa makna itu wahai Abdul Muthalib?" Kemudian dijawab oleh kakeknya Nabi SAW, "Aku menginginkan ia berakhlak terpuji." Jadi ini bagusnya nama ya. Nama itu harus dimengerti artinya. Muhammad SAW ini beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Leluhurnya bangsa Quraisy ini mereka, Ismail, Ibrahim. Bangsa Quraisy punya leluhur. Saudaranya Ismail, Ishak. Ini melahirkan keturunannya Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Kemudian Allah SWT memilih Halimah dari Bani Sa'ad sebagai ibu susunya. Yang menyusu sama Halimah. Sebanyak bayi ini bersama kami, kata Halimah, tanaman menjadi subur dan ternak kami bertambah banyak ya. Luar biasa ya. Berkah ketika Nabi SAW berada di suatu tempat. Masuk pada saat itu bersama dengan Halimah sebagai ibu susunya. Nah, kemudian ternyata setelah besar Nabi SAW ya, sudah tidak memiliki orang tuanya, ibunya. Ayahnya meninggal saat di kandungan, ibunya meninggal saat masih kecil. Ya, kakeknya
meninggal juga, kemudian dia diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Setelah kakeknya meninggal, kuburkan di Makkah tentunya. Pertama, apa namanya, bapaknya, ya Yasrib, kalau tidak salah, ibunya di Abwa, mengunjungi makam suaminya, meninggal di jalan, yang dikuburkan oleh ibunya. Lalu kemudian kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Nah, ketika berusia 12 tahun, Muhammad SAW bertemu pendeta yang melihat tanda kenabian. Jadi pendeta ini membaca kitab Injil dan dia mendapati ayat-ayat tentang akan adanya Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad dalam kitab Injil tertulis. Ahmad. Nah, Muhammad kan. Nah, dia berkata inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Jadi dia bisa apa namanya, menemukan apa tanda-tanda pada Nabi Muhammad SAW itu seperti apa yang telah dijelaskan dalam kitab Injil. Jadi pendeta ini menyampaikan pada pamannya agar menjaga dia, jangan sampai dia ditabati orang-orang Yahudi, nah dia akan dibunuh. Nabi akan dibunuh. Jadi dia sampaikan pada pamannya bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini seorang yang mandiri, dia rajin bekerja. Nah, kerja beliau menggembala kambing, kambing digembalakan, dan berdagang, berbisnis, dan orangnya jujur. Nabi SAW orangnya jujur. Ini. Nabi SAW tidak dibuat gambar, ya ditulis namanya saja dalam bahasa Arab. Muhammad SAW. Nah, kaum Quraisy saat itu mereka akui Nabi Muhammad SAW itu sosok yang amanah. Malah mereka bergelar Nabi dengan sebutan Al-Amin. Inilah Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ya, selalu jujur, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji. Nah, ketika Muhammad SAW berusia 40 tahun, saya 40 tahun ini juga, saat berada di Gua Hira, beliau menyendiri di Gua Hira, jalan-jalan sendiri, pusing dengan kehidupan dunia, menyendiri di Gua Hira, naik gua, ke gunung, ada gua, namanya Gua Hira. Nah, Allah SWT mengangkatnya menjadi Rasul. Diutus malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwasanya beliau diangkat sebagai Rasul, diturunkanlah aturan syariat melalui Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, melalui ikat Jibril alaihissalam mengajarkan yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW dengan tekun menyimak dan menukannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat tentang membaca, ya, perintah untuk mempelajari. Pada kita semua agar selalu membaca, mempelajari segala sesuatu dengan menyebut asma Allah, nama Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah lamanya 13 tahun dan lanjut ke Madinah, berdakwah di sana selama 10 tahun. Jadi berhasil di Madinah didukung, Rasulullah pindah hijrah ke Madinah. Di Makkah 13 tahun tidak didukung, tidak diterima, beliau pindah. Nah, dakwah di Madinah ternyata diterima. Beliau pindah di sana dan diangkat sebagai kepala negara. Beliau pimpin Madinah. Baik Muslim maupun non-Muslim, semua masyarakat mengikuti aturan Nabi SAW. Kemudian dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala pilihkan sahabat-sahabat, ya punya teman yang membantu dan menolongnya. Nah, ini teman-temannya, contoh dalam gambar saja ini. Jadi kita semua punya teman. Dalam dakwah pun Nabi SAW punya teman, punya sahabat yang mendukungnya. Nah, kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT memperjalankan Rasulullah SAW, dan pada saat itu, ya, dari Isra itu dari ini, Makkah, Masjidil Haram ke Al-Aqsa di Palestina. Ini perjalanannya naik buruk, kendaraannya buruk, kilat. Kemudian dari ini Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa Palestina menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 bertemu Nabi Ishak yang sudah dibahas kemarin sebelumnya, Nabi Ishak alaihissalam, ya, di langit 4. Kemudian terus langit ke-7 terus ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu Allah SWT dan malaikat bersalawat memuji akhlak Rasulullah SAW. Luar biasa akhlak beliau dipuji dalam Al-Quran. Allah langsung memujinya dan para malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai manusia, orang beriman bersalawatlah kamu atas Nabi. Shollu ala Nabi. Dan bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama. Bersalawat itu ya Allah. Nah, akhirnya dengan dakwah Nabi SAW ini, beliau orang mulia, Allah SWT memenangkan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai di Luwuk, bangga ya, di Sulawesi Tengah, Indonesia. Kita bisa melihat di sini banyak yang Islam, banyak menerima Islam. Maka mayoritas ya Muslim di Luwuk, bangga. Nah, kemudian sebelum Allah Ta'ala mewafatkan Rasulullah SAW pada usia 63 tahun, nah itu diberi tanda dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Nah, dari sini jelas ya. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, telah kecukupan untukmu, nikmatku dan telah kuridhoi Islam bagi sebagai agama bagimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam sempurna. Dan pas saat itu turun di Haji Wada, haji terakhir, itu yang menangis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mampu menangkap bahwasanya ketika ayat ini turun, sudah sempurna ajaran Islam, ajaran agama, maka itu menunjukkan waktunya Nabi SAW sudah habis. Sudah waktu beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala, waktunya meninggal. Jadi beliau bersedih, menangis. Yang lainnya biasa-biasa saja. Luar biasa. Salah satu pemahaman Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama mengganti Nabi SAW setelah beliau wafat. Beliau yang menggantikan, bukan mengganti Nabi, tapi mengganti beliau sebagai pengurus masyarakat, kepala negara, sebagai orang yang menerapkan syariat Islam, mengurus ekonomi, mengurus hukum, mengurus agama, dan sebagainya di masyarakat. Dan beliau penggantinya, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti kepala negara, pengganti pemimpin politik, pemimpin spiritual dan politik di masyarakat. Nah, dari itu kita bisa ambil pesannya, ambil hikmah dari kisah ini, di mana ya kita mahasiswa, dosen juga ya, harusnya memahami arti. Apa makna dari namanya masing-masing? Apa namanya? Kalau Muhammad Yusuf Arwiyah, Yusuf harus mengerti. Muhammad SAW itu nama tadi sudah jelaskan, orang terpuji, jadi didoakan menjadi orang terpuji. Yusuf itu Nabi juga, Nabi yang ganteng. Dan seterusnya. Kalau saya Mukhtar, orang terpilih, kita sebaiknya mengerti arti dari nama kita. Kemudian mahasiswa diharapkan bisa meniru akhlak Rasulullah SAW. Ya. Kita semua diharapkan bisa siddiq. Siddiq itu jujur dan tidak suka berbohong. Kemudian amanah, tanggung jawab. Amanah itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian fatona itu tekun, rajin belajar, cerdas, dan teliti. Dan tabligh itu menyampaikan kebenaran, berbicara dengan baik, lembut, santun, dan sebagainya. Jadi ada siddiq, amanah, fatona, tabligh. Ada berapa? 4 ya. Siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Jadi itulah hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan merupakan jawabannya. Apa pesan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jawabannya. Dan akhlak itu, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ditanya apa akhlak Rasulullah? Beliau jawab Al-Quran. Jadi kita kalau membentuk akhlak kita itu dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terbaik itu adalah Al-Quran. Maka wajib kita juga mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Jadi ada file-file itu video saya upload untuk bisa mempelajari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab ya. Diharapkan ya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau ditekuni terus, dilanjutkan sampai selesai. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 bisa pasti membaca Al-Quran dengan baik. Dan Allah memuji Rasulullah SAW, seorang yang berakhlak mulia. Akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Nah, ini bisa dihafal kalau mau menjadikan sebagai pedoman, disampaikan kepada teman-teman. Kalau sebanyak anak disampaikan, teman sebaik-baik kalian yang paling bagus akhlaknya. Siapa yang paling bagus akhlaknya itu orang terbaik dari kita. Itu juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Hadis riwayat Ahmad atau Ibrahim ad-Darqutni.
Nah, ini kisah bisa kita dapatkan manfaatnya mudah-mudahan diterbitkan oleh Zain Penyejuk Hati. Ini buku mudah-mudahan bisa mengembangkan karakter kita menjadi orang yang baik dan bersifat seperti sifat Nabi. Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian materi kita saat ini tentang bagian ruang jalan dan ditutup dengan dari pendidikan karakter. Ada yang mau bertanya, Bung Kai? Yang belum absen, coba saya absen lagi. Belum absen di sini. Absen lagi. Siapa yang belum absen ini? Nomor berapa yang belum? Saya, Pak. Ya, berapa NPM-nya? 2005-1008. 08. Desi Saya ya? Pak 06. Saya Pak 10. Saya Pak juga. Berapa? Saya Pak, saya. Saya Pak NPM 2005 10-12. 10-10. 10-12. Ikhwal. 5 Pak Ilham. Iqbal Hida. Ikhwal Hidayah. Pak Ilham lagi. Ilham 10. Iya. Jauh ya, sudah. Oke, Pak makasih Yusuf, Pak. Pak. Pak Yusuf Iya, 11. Pak. Wah, 11. Muhammad Yusuf. Ya, sudah. Saya Pak Siranti Tanggalang Pak 2005-10-15. 15. Ya, sudah di Tanggalang, sudah. Ya, Saya Pak alat divisi 10-20. 20. Alan ya. Siapa lagi? Alan sudah. Saya Pak Renol. NPM 2005-10-04. 04. Renol Pak Pengalo. Ya, sudah. Ya. Ya, ada yang mau masuk ini Ronaldo. Masuk. Berapa ini Ronaldo? Ada yang tahu NPM-nya? Ronaldo, saya tidak tahu berapa NPM-nya. Ya, tulis saja Ronaldo. Ronald Koeman. Ronaldo pemain bola dulu. 1, 2, 9 ya. Iya, sudah selesai babsir. Ya. Jadi kuliah kita cukupkan di sini. Nah, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Yang di loop bisa ketemu nanti hari Minggu, hari Ahad di SKB untuk pendidikan pengembangan karakter ya, membentuk karakter kita. Bisa buat resume materi tentang milad, tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa diupload materinya di Classroom ya, di materi kelima ini. Materi keempat perkuliahan kelima saya tulis ya. Ada materi Classroom. Jadi saya kembali lagi bisa share screen. Ya, ada waktu 1 menit lagi. Ini bisa dilihat sini.